Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Gajah Mada dikepung oleh pasukan Jalayuda, tapi ia berhasil meloloskan diri. Dengan gesit ia manjat dinding beteng, dan di atas dinding itu ia memberikan isyarat kepada pasukannya untuk berlindung dan masuk di dalam beteng. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Rakuti sangat jengkel. Sebuah kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik telah lepas. Para prajurit yang berada di pihak istana telah lenyap di balik dinding. Di atas dinding, Bayangkara yang sangat menjengkelkan siap menghujani pasukannya dengan panah. Pertempuran berhenti dengan sendirinya. Segenap prajurit Jalayuda kehilangan musuh yang lenyap di balik pintu gerbang Purwaktra yang menutup. Di antara para prajurit Jalayuda ada yang mengumpat dan mengumbar serapah untuk melepaskan impitan yang menyesakkan dada. Namun ada pula di antara mereka yang kemudian baru merasa nyeri karena luka-luka. Bahkan rasa sakit yang semula diabaikan mulai terasa mengganggu dan tidak tertahankan lagi. Beberapa prajurit Jalayuda ambruk menahan nyeri, namun di antara para prajurit itu ada pula yang masih bisa berpikir. Merasa ada sesuatu yang janggal pada pertempuran itu. Mengapa Rakuti memimpin kita? Prajurit itu bertanya-tanya. Kenapa kita dipimpin dan memperoleh perintah dari orang itu? Rakuti yang merasa perjalanan yang ditempuhnya baru sampai di tengah perjalanan, merasa perlu pertempuran itu dilanjutkan kembali. Menjebol regol adalah sasaran berikutnya. Dengan demikian, upaya untuk menjungkalkan Sriwijaya Negara akan menjadi kenyataan. Dalam perang yang terjadi dengan mudah, Rakuti memberi perintah. Tidak sadar apa yang terjadi, pasukan Jalayuda mau melaksanakan perintah itu. Karena dalam perang yang melibatkan pasukan segelar papan, harus ada yang mengendalikan. Namun, kini setelah sebagian prajurit mendapat kesempatan berpikir, mereka dililit rasa tidak pada tempatnya. Mengapa Rakuti memberikan perintah kepada mereka? Apa hak Rakuti memberi perintah kepada mereka? Rakuti bukannya tidak menyadari hal itu, melihat para prajurit menatapnya dengan aneh. Rakuti agak kebingungan, namun Rakrian Kuti tak kehilangan akal. Rakrian Kuti yang mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain dan berbakat menjungkir balikkan keadaan, mencoba menggunakan bakatnya itu tanpa banyak bicara. Rakuti berjalan menyibak prajurit Jalayuda yang memandanginya dengan tatapan aneh. Para Rakrian Winesuka yang melihat perkembangan tak terduga itu bergegas mengikuti. Ternyata sosok mayat Temenggung Pandiwatang yang dituju Rakuti. Pimpinan Winesuka itu berjongkok di depan jasad yang tidak bernapas lagi itu. Rakuti termangu beberapa saat lamanya. Tidak ada yang memerintahkan. Para prajurit berdatangan. Para senopati pemimpin kelompok-kelompok kecil dari pasukan Jalayuda itu mengelilingi pimpinannya yang telah tidak bernapas menjadi mayat beku. Dengan tangan kanannya, Rakuti menutup mata mayat Pandiwatang yang melotot. Rakuti segera mengubah suaranya menjadi serak.
seolah dirinya lah yang paling berduka dengan kematian Panjiwatang. Perubahan yang diinginkan selalu meminta korban, berkata Rakuti. Aku mengenal dengan baik siapa dan orang macam apa Kakang Tumenggung Panjiwatang. Kami banyak berbicara dan bertukar pikiran. Aku sering pula berbeda pendapat dengannya. Namun beda pendapat itu tak menyebabkan kami berselisih jalan. Sayang, anak panah telah melukai tubuhnya. Anak panah sangat beracun, yang kita tahu hanya pasukan Bayangkara yang memakai. Rakuti berdebar-debar, tidak yakin apakah akan bisa mempengaruhi segenap senopati yang memimpin kelompok-kelompok kecil dalam pasukan Dalayuda supaya tetap bisa dimanfaatkan untuk menggempur istana. Dijadikan landasan kakinya dalam menggapai hasrat keinginannya, duduk jegang di atas dampar Kencono Wilwatikta. Tumenggung Panjiwatang tiada, Rakrian Kuti berkata dengan nada suaranya yang makin serak dan bergetar. Sekarang apakah yang akan kita lakukan? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana itu ternyata membuat para senopati pasukan Dalayuda kebingungan. Mereka bingung karena tidak punya jawaban yang bisa diyakini atau dijadikan pegangan, sekaligus menjadi arah yang jelas apa yang akan dilakukan setelah pimpinan mereka tiada. Semula para senopati dan segenap prajurit memang telah sepakat satu kata satu hati untuk menghantam istana dan menurunkan Jayanegara dengan paksa dari singgasana yang didudukinya. Jika upaya itu berhasil, Tumenggung Panjiwatang akan menggantikan Jayanegara menjadi orang utama di Majapahit. Namun, Tumenggung Panjiwatang telah praloyo, jadi apa yang harus dilakukan? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak peduli siapapun yang memimpin, lanjut Rakuti, keinginan serta cita-cita mulia Rakrian Tumenggung Panjiwatang untuk menggulingkan Sri Jayanegara yang keblinger dan tidak tahu diri itu harus ada yang melanjutkan sampai benar-benar menjadi kenyataan. Para senopati dan prajurit yang mengelilingi mayat Rakrian Panjiwatang saling pandang satu dengan lainnya. Ucapan Rakuti yang mengalir tenang itu menyihir mereka. Atau apakah kita akhiri pertualangan ini hanya cukup sampai di sini saja? Rakuti menekan, jika hanya sampai di sini dan Jayanegara tidak digulingkan, Jayanegara yang pendendam itu akan melakukan pembersihan habis-habisan. Seorang demi seorang dari kita, semua akan dibabat habis, lari dan bersembunyi, akan dikejar. Selanjutnya, Jayanegara akan menghapus keberadaan pasukan Dalayuda yang disegani kawan, ditakuti lawan, hingga tidak ada jejak bekasnya sama sekali. Rupanya mulai terbuka mata segenap senopati dan sebagian prajurit yang berkumpul bahwa apa yang terjadi tak mungkin disudahi hanya sampai di situ. Perang memang harus dilanjutkan sampai tuntas, sampai Jayanegara benar-benar berhasil diringkus. Bagaimana? Tanya Rakuti. Kalian sepakat? Seorang senopati tampil mewakili teman-temannya. Tak ada pilihan lain, perang memang harus dilanjutkan sampai diperoleh keyakinan Jayanegara terguling. Para senopati lainnya sependapat, terlihat dari mereka yang manggut-manggut membenarkan. Rakuti merasa tiba saatnya untuk menggiring mereka. Seperti yang aku bilang, berkata Rakuti, tidak menjadi soal siapa yang akan memimpin perang ini. Tadi aku rancang mengambil alih kepemimpinan karena aku melihat Tumenggung Panjiwatang dibunuh dengan cara yang sangat licik. Kini aku kembalikan kepada kalian, siapa yang bakal memimpin menjadi puncak pimpinan
pasukan Jalayuda. Pembedah pintu gerbang yang tebal dan kukuh itu, siapapun yang akan mengendalikan perang akan kudukung sepenuh hati. Segenap Dharma Putra Winesuka juga akan mendukung. Tak ada seorang pun senopati dalam pasukan Jalayuda itu yang berani menampilkan diri mengambil kendali. Bagaimana kalau kau saja, seorang senopati tiba-tiba menyampaikan pendapatnya. Rakuti memang telah mendugakan seperti itu. Namun Rakrian Kuti kaget, atau tepatnya pura-pura kaget. Senopati yang baru saja melontarkan usulannya itu memandang teman-temannya. Senopati itu lega karena teman-temannya sependapat dengan gagasan itu. "Jangan aku," jawab Rakuti. "Aku tidak keberatan untuk tampil mengendalikan pasukan. Tapi apakah para prajurit Jalayuda akan mau menerima kehadiranku sebagai pimpinan yang mengendalikan pertempuran?" "Tak soal," jawab Senopati yang mengusulkan Rakuti. "Kami akan menempatkan diri di bawah perintahmu sampai upaya itu benar-benar membuahkan hasil." Rakuti tidak tersenyum, meskipun dalam hati pimpinan Winesuka itu tersenyum. Rakuti bangkit dan memandang regol istana seolah mengukur beberapa tebalnya. Di Nabastolo, mendung yang tebal makin merata di segala penjuru. Mendung tebal dan suasana yang suram itu seolah menjadi gambaran apa yang terjadi. Majapahit sedang berwajah suram dibalut duka dan sakit. "Aku akan penuhi keinginan kalian," berkata Rakrian Kuti. "Tetapi sebaiknya berundinglah lebih dulu. Hanya itu permintaanku." Para senopati pasukan Jalayuda yang masih lengkap kemudian berunding antara satu dengan lainnya. Di antara mereka terlihat pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Apa yang sedang mereka bicarakan, Rakuti tidak mendengar, atau tidak ada gunanya mencuri dengar. Rakuti sudah mempunyai gambaran apa yang sedang mereka bicarakan. Para senopati pasukan Jalayuda memang tak punya pilihan lain, kecuali perang harus diselesaikan sampai tuntas. Untuk itu harus ada yang menjadi pemimpin mengendalikan gerak pasukan. Dalam hal itu Rakrian Kuti telah menunjukkan keberhasilannya dengan memporak-porandakan gabungan pasukan Jalapati dan Jalarananggana. Jelas Rakuti mempunyai pandangan yang tajam dalam menghitung berbagai kemungkinan di medan pertempuran. Dengan wajah ditekuk, Rakuti berdiri. Ratanca dan Rayuyu mendekat, disusul kemudian oleh Rabanyak, Rawedeng, dan Rapangsa. "Mereka orang-orang bodoh," bisik Rakuti. "Tubuh mereka sangat kekar, otak mereka amat kecil." Rawedeng tersenyum mendengar kata-kata yang menurutnya sangat lucu itu. Winesuka lainnya juga tersenyum. Hanya wajah Ratanca yang tetap datar, tidak menyiratkan isi perasaannya. Ratanca menengadah memandang langit, memperhatikan mendung tebal. Namun dalam keadaan seperti itu, Ratanca masih sempat membayangkan sebuah wajah. Melalui lamunannya di tengah peperangan itu, wajah yang amat cantik jelita, yang selama ini mengganggu tidurnya, membuatnya tidak nyaman melakukan apa saja. "Bagaimana?" tanya Rakuti pada Senopati Jalayuda yang mewakili teman-temannya. "Kami telah mengambil sikap," ucap Senopati itu. "Kami akan menempatkan diri di belakangmu." Rakuti memamerkan wajah bijak. Jika wajahnya yang bijak itu dikelupas, akan muncul wajahnya yang lain, rupa serigala. Wajah kelobot memang menyembunyikan wajah kelobot lainnya. "Baiklah," berkata Rakuti.
Jika demikian, perintahku yang pertama, tebang pohon kelapa. Dengan gelondongan pohon kelapa itu, kita jebol dinding istana. Sekuat apapun dinding yang terbuat dari bata itu, tentu jebol dihantam pohon kelapa yang didorong di atas pedati atau dipikul beramai-ramai. Jangan hanya satu, kalau perlu 4 atau 5. Para Senopati Jalayuda menerima perintah itu tanpa menyisakan perasaan lain. Di bawah Rakuti, mereka berharap bisa menjungkir balikan keadaan. Jika Jayanegara terguling, mereka akan bisa berbuat apa saja. Yang berpangkat Senopati bisa dengan mudah dan semaunya menaikkan pangkat itu menjadi tumenggung, prajurit menjadi bekel, dan bekel menjadi Senopati. Atau kalau mau, prajurit langsung naik pangkat menjadi tumenggung. Prajurit yang asal-usulnya perampok yang dibina sejak boleh kembali ke perangkat aslinya. Dalam pada itu, di balik dinding istana, dari atas dinding, bekel Gajah Mada menebar pandang. Bekel Gajah Mada dengan cermat menghitung keadaan dan berbagai kemungkinan. Menghadapi keadaan yang seperti ini, Bekel Gajah Mada berpikir, apa yang akan dilakukan Rakuti? Tindakan apa yang akan dilakukannya? Seandainya aku adalah Rakuti, apa yang aku lakukan? Pandangan Gajah Mada menjelajahi setiap sudut dengan mata tajam, seperti mata elang. Bagaimana di depan Purwaktra, pintu gerbang istana raja yang menghadap ke arah barat. Di belakangnya atau menempati separuh dari wilayah istana, juga berupa hamparan alun-alun. Berdampingan dengan sepanjang dinding yang mengelilingi istana, terdapat parit memanjang yang akan menghambat gerakan Rakuti seandainya mereka berhasil memasuki wilayah istana dengan memanjat dinding. Jika hal itu terjadi, mereka akan menjadi sasaran empuk para Bayangkara yang melakukan baris pendem di semak-semak. Istana tidak bisa dipertahankan lagi. Bahkan Rakuti tidak melakukan apa-apa. Cukup dengan mengepung rapat benteng ini beberapa hari saja, mereka yang berada di dalam istana akan kelimpungan. Kalau bahan makanan habis, terpaksa bendera berwarna putih dikibarkan, berkata Bekel Gajah Mada dalam hati. Persoalan yang menghadang Gajah Mada adalah dengan cara bagaimana ia akan menyelamatkan Jayanegara. Itu bukan persoalan, berkata Gajah Mada dalam hati. Rakuti tidak mungkin mampu melacak jejakku membawa tuanku Jayanegara. Masalahnya setelah Sri Baginda meloloskan diri, bagaimana sikap Rakuti terhadap pasukan yang masih tertahan di dalam? Apa akan ditumpas habis? Bekel Gajah Mada berhitung dengan cermat. Gajah Mada melihat pasukan Jalayuda yang berada di luar dinding belum melakukan persiapan-persiapan penting untuk melanjutkan kembali pertempuran di istana. Gajah Mada merasa sedih karena dari tempatnya terlihat Rakuti sama sekali tak peduli pada mereka yang menjadi korban dalam pertempuran itu. Mereka yang luka parah maupun yang terbunuh dibiarkan begitu saja. Gajah Mada kembali menebarkan tatapan matanya ke dalam lingkungan istana. Prajurit Jalapati dan Jalarananggana terlihat kelelahan. Gajah Mada tak tahu apakah mereka masih mampu bertempur. Jika Rakuti menyerbu, berusaha menjebol dinding di dalam dinding Bali Maguntur, para prajurit dari Kesatuan Jalapati dan Jalarananggana yang kelelahan duduk bertebaran di mana-mana. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan. Para abdi dan beberapa lelaki menyiapkan minuman dan makanan sekedarnya. Namun suasana yang muram tak tercegah melingkupi semuanya.
Wajah-wajah yang suram dan duka yang mendalam. Sebagian dari para prajurit saling menanyakan siapa saja yang telah menjadi korban dalam perang yang berkecamuk itu. Seorang prajurit yang merasa kehilangan sahabat karibnya terbunuh dalam perang berubuh, merasa terpukul dan kecewa sekali. Prajurit itu berusaha menahan diri untuk tidak menangis, tetapi air matanya tetap saja keluar. Ia tidak hanya menangisi sahabat karibnya yang tewas dalam pertempuran itu, tetapi juga menangisi pedih luka lengannya yang putus oleh sambaran pedang. "Kakang Bekel," terdengar suara menyapa pelan. Gajah Mada menoleh. Riung Samudro dan Panji Saprang, keduanya prajurit Bayangkara yang dipercaya Bekel Gajah Mada, mendekat. "Bagaimana?" balas Gajah Mada datar. "Maafkan aku, Kakang Bekel," berbicara Riung Samudra. "Apakah kita akan dapat mempertahankan istana?" Pertanyaan semacam itu rupanya menghantui para Bayangkara. Semuanya bertanya-tanya. Bagaimana Bekel Gajah Mada juga bertanya dalam hati, apakah mungkin istana dipertahankan lagi? Segenap prajurit Jelapati dan Jalaran Nanggana yang berhasil masuk ke dinding istana berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan istana. "Bagaimana menurutmu?" Gajah Mada justru balik bertanya. Riung Samudra dan Panji Saprang saling berpandangan. "Rasanya tidak mungkin," jawab Panji Saprang. "Kenapa tidak mungkin?" desak Gajah Mada. "Baru saja aku dan Riung Samudra bertukar pikiran," Saprang menjawab. "Pasukan Jalapati dan Jalaran Nanggana yang mendukung istana telah kehilangan kekuatan dan semangat tempurnya. Tidak ada cadangan pasukan lagi untuk menghadapi para pemberontak itu."